Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kita untuk bisa wawancara seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sini. Tentunya dalam keseharian kita di sekolah pasti ada masalah kan Pak yang Bapak hadapi seperti itu. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dalam sekolah, apakah termasuk di dalam kasus dilema etika ataukah dalam dilema moral seperti itu Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Merasa bangga, ini suatu kehormatan bagi diri pribadi sebagai PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Batulaya. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, memang seorang pimpinan itu dimanapun dia ditugaskan akan selalu kiranya diharapkan menyelesaikan atau menemukan berbagai masalah yang ada di sekitarnya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Batulaya, awal dulu kami pribadi ditempatkan di sini sebagai PLT penugasan oleh dinas. Langkah pertama adalah kita petakan dulu kondisi sekolah ini seperti apa. Kemudian kita konfirmasi hasil pemetaan tadi kepada warga sekolah yang ada, yang memang tahu betul, mereka yang tahu betul terkait dengan kondisi real di sekolah ini, karena mereka sudah lama. Kemudian nanti kita adakan kolaborasi habis itu dengan mereka, kira-kira alternatif solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut nanti tawaran-tawarannya apa saja. Yang jelas mekanisme tadi, tidak mungkin kita pribadi yang tiba-tiba baru datang masuk ke lingkungan baru terus kita tawarkan semacam solusi yang bisa jadi solusi ini mungkin di sekolah lama cocok, tapi di sekolah ini yang baru ini karena karakteristiknya tanda kutip bisa berbeda, formula penyelesaiannya bisa jadi berbeda. Nah, dalam menyelesaikan beberapa permasalahan di sekolah kita memang tidak bisa dipungkiri itu akan terjadi konflik kepentingan, konflik batin ya, akan terjadi dilema etika dalam keputusan itu. Di samping itu juga ada pengaruh rujukan moral ya, rujukan moral yang ini kalau diputuskan kira-kira nanti efeknya lebih dominan kemana kan gitu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan terus. Tetapi sepanjang berpegang pada yang pertama regulasi dan aturan norma atau ketentuan yang berlaku, hukum terutama ya, di tempat kita bernaung maupun di sekitar masyarakat, insya Allah akan kita jalani walaupun akan terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra itu kan sama-sama akan kita coba benahi lagi, kita sama-sama cari lagi rumusannya seperti apa agar paling tidak kedua belah pihak yang menerima konsekuensi dari putusan itu bisa menerima dia dengan baik. Seperti itu. Baik Pak. Seandainya nih Bapak dihadapkan pada satu kasus yang keputusannya ini sama-sama benar gitu Pak, kira-kira bagaimana sikap Bapak untuk hal tersebut? Baik. Ini agak berat ya, tapi dengan pola yang tadi, mulai yang pertama itu mitigasi atau pemetaan permasalahan, kemudian melibatkan berbagai pihak yang ada di permasalahan tadi. Itu kalau memang hasil keputusannya berat, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, memang kita harus merujuk ke yang dua tadi, regulasi sama kesepakatan, ketentuan, norma yang ada di sekitar. Kalaupun dia sama-sama benar, ini pernah kita alami kan kasus seperti ini. Kasusnya yang terbaru itu adalah sampai PDB. Ada siswa kita M. Ozil ini, menurut rekomendasi dari sekolahnya yang dulu di tingkat yang sebelumnya, dia sebenarnya tidak masuk kategori ikut belajar di sekolah umum.
karena memang karena keterbatasan waktu itu. Rekomendasi setelah kita konfirmasi ke sekolah asalnya dulu, memang begitu hasil rekomendasinya. Namun di satu sisi anak yang bersangkutan itu sangat kepingin sekolah di sini. Di samping karena faktor jarak, kedekatan rumah juga, mungkin ada semacam dari diri pribadi siswa yang bersangkutan untuk bersemangat sekolah di sini, walaupun bertentangan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh sekolah sebelumnya, gitu ya. Begitu kita sampaikan ini ke Dewan Guru, terjadi pro dan kontra waktu itu. Ada yang mendukung dengan alasan begini, ada yang menolak dengan begitu juga. Oleh pimpinan ini menjadi dilema. Namun akhirnya sesudah merekonstruksi berbagai masukan yang ada, dan ini tujuannya untuk kebaikan subjek dari orang tersebut sendiri, akhirnya kita bismillahkan untuk menerima yang bersangkutan, sembari kita bisa beradaptasi untuk kiranya bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa yang bersangkutan. Memang terjadinya dilema kemarin, saat itu sama-sama benar, kemarin dilema itu sama-sama melayani, cuma karena kontranya adalah karena ini di luar tanda kutip kenormalan kan begitu. Tapi alhamdulillah setelah kita putuskan yang itu, kami bersyukur Bapak Ibu Guru mendukung cepat beradaptasi dengan keputusan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi kita dengar terkait dengan permasalahan pribadi yang diterima oleh siswa yang bersangkutan. Begitu juga dari Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas siswa yang bersangkutan. Berarti keputusan yang diambil itu cukup memuaskan untuk sebagian orang gitu Pak, di sekolah ini. Nah, apakah ada Pak langkah-langkah atau prosedur dan yang paling efektif begitu Pak? Apakah Bapak punya skema tersendiri dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika itu? Baik. Terkait dengan langkah-langkah agar kita punya semacam basis data yang kuat, kemudian bisa kita proyeksikan hasilnya seperti apa. Disitulah peran kita untuk melakukan mitigasi aset. Mitigasi aset ini kira-kira nanti kalau ini kita salah satunya siapa yang bisa kita libatkan, apakah unsur intern kita atau unsur di luar intern kita. Paling tidak kita sudah mengkalkulasi siapa-siapa yang akan terlibat, yang punya informasi, punya kompetensi terkait dengan komponen-komponen apa yang bisa diurai oleh warga sekolah yang kita libatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Setelah pemetaan sumber daya, baru kita langkah berikutnya adalah melakukan komunikasi dengan sumber daya yang tadi, di samping juga melibatkan secara utuh subjek-subjek yang terlibat di perkara permasalahan itu. Modelnya kita diskusi musyawarah. Kalau mengambil jalan ini, kalau kita sudah merumuskan ini hasilnya seperti ini nanti, dampaknya seperti ini. Sudah ada gambaran sewaktu diskusi itu, sehingga dengan begitu teman-teman yang sudah kita berikan semacam kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, kemudian masukan-masukannya, itu sudah terakomodir di situ. Dan harapannya yang akan mengawal adalah orang-orang yang terlibat di musyawarah itu, akan mengambil peran masing-masing untuk mengawal bagaimana nanti di tataran itu sudah diputuskan. Sehingga dengan begitu harapannya akan selesai dengan sendirinya, tidak muncul lagi di kemudian hari permasalahan yang tadi. Sehingga dengan begitu harapannya langkah ketiga adalah memantau sama menguatkan peran-peran dari sumber daya yang tadi untuk terus memantau agar eksekusi dari putusan kita itu bisa diamankan. Kemudian dalam pengambilan keputusan Bapak, tantangan yang terbesarnya itu apa Pak? Ya.
Tantangannya yang terbesar jika kita tidak bisa memetakan aset tadi itu. Tatkala kita mau sendiri, ternyata menurut pengalaman kita sendiri, oh ini yang cocok. Misalnya berdasarkan pengalaman kita di tempat yang lain. Itu coba kita terapkan, ternyata terjadi gejolak. Nah, ini masalahnya adalah mengatasi masalah ini kan terkategori ini menjadi beban tersendiri. Perasaan di tempat yang kemarin ketemu masalah ini cocok deh dengan pola seperti ini. Namun pada saat di sini tuh kenapa ada riak-riak lagi ini kan gitu deh. Nah, jadi yang masalahnya adalah kita rekonstruksi ulang lagi skema yang terbaik yang ternyata tidak sesuai skema itu dengan kondisi yang di tempat yang sekarang kan gitu. Gitu sih masalahnya. Padahal harapannya dengan solusi dari itu harapannya bisa terselesaikan dengan formula solusi yang sebelum di sekolah sebelumnya. Ternyata di keterapkan di sini ternyata tidak selesai kan gitu. Ini yang jadi permasalahan pribadi selama ini kan gitu. Di samping mungkin karena kekurang cepatan kita beradaptasi di lingkungan kita maupun di lingkungan sekitar kita begitu. Bisa jadi juga karena mungkin kurangnya informasi yang tervalidasi untuk mencari sumber-sumber refleksi terkait dengan permasalahan yang sedang berlangsung. Selanjutnya Pak, jika Bapak memiliki kasus-kasus seperti itu, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya ataukah pada saat itu juga Bapak coba untuk selesaikan? Baik, terkait dengan permasalahan biasanya ada tahapan jenjangan siapa yang kira-kira penyelesaiannya di mana berdasarkan kapasitas wewenang sumber daya yang ada di lembaga itu. Misalnya urusan kesiswaan, misalnya kalau ada masalah cukup kiranya diselesaikan di wali kelas kah atau di pembina kesiswaan. Kecuali sifatnya yang itu tidak sanggup oleh di bagian itu, baru ke pimpinan biasanya. Karena juga yang diurus oleh pimpinan kan tidak satu bagian kan, jadi general yang diurus dari kebersihan, dari pegawai sampai dari siswa sampai orang tua juga diurus kan. Kalau kami manajemennya adalah sepanjang itu masalah bisa diselesaikan oleh staf pimpinan berdasarkan wewenangnya, kita berikan kepercayaan itu. Sepanjang teman yang diberi kepercayaan ini setelah dia mencoba untuk mengurai masalah itu ternyata masih belum terselesaikan, baru dia nanti ke pimpinan. Tapi kita beri kepercayaan dulu berdasarkan tupoksi dari rekan-rekan kerja yang ada di lembaga ini. Dalam hal pengambilan keputusan Bapak itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Pak dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini? Okay. Baik. Mempermudahnya itu makanya dari awal kita benar-benar bisa memetakan kelebihan teman kerja kita itu di mana gitu. Si A misalnya dia mampu komunikasinya bagus, si B pendekatannya bagus, si C alternatif solusinya banyak. Nah itu yang kita petakan dulu. Sepanjang itu bisa kita petakan dengan baik, itu selama ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kembali ke yang tadi, karena kita sifatnya orang baru ya di lembaga itu, orang yang kita harapkan terlibat lebih banyak adalah memang orang-orang yang sudah lama di tempat itu. Kita sifatnya hanya memediasi, mungkin nanti sifatnya merumuskan bersama-sama tentunya untuk mencari rumusan permasalahan yang pas untuk menyelesaikan hal itu. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Tianggi. Jadi dari semua hal yang sudah disampaikan, dari semua kasus yang pernah Bapak jalani, kira-kira hikmah apa Pak pelajaran terbaiknya yang bisa Bapak ambil dari kasus-kasus tersebut? Ya, baik. Dari berbagai permasalahan kasus yang sudah kita alami, kita menjadi lebih mawas diri. Ternyata di luar sana banyak orang berkasus ya. Itu setelah kita cermati, itu
satu kata yang bisa kita berikan, karena kita kurang bisa memanajemen diri. Nah, manajemen diri ini muncul tatkala kita sering merefleksikan diri kita sendiri, bukan melihat orang lain, tetapi diri kita sendiri. Ukurannya kan begitu. Ukuran kita di lembaga itu kita laksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian kita memberikan kontribusi positif ke lembaga. Kemudian tanpa harus berpatokan ke orang lain. Sekitar kita aja dulu. Sekitar kita sampai sejauh mana wewenang dan tanggung jawab kita, sebatas itu dulu. Dan itu kita refleksikan. Jangan kita bagian dari masalah. Karena kita jarang merefleksikan kadang-kadang. Nah, jadi begitu. Jadi pengalaman diri selama ini adalah sering merefleksikan diri tatkala waktu-waktu tertentu. Misalnya hari ini malam-malam sebelum tidur kadang-kadang kita merenung ngapain tadinya kita cek dari awal. Kenapa sampai begitu ya? Kenapa siswa saya begini gitu. Itu sebelum tidur biasa. Nah, sehingga biasanya harapannya tidak terulang yang tadi. Terkadang kita lost control juga ya, saking karena berbagai macam sekitar kita masalah kan, lost control. Malam itu kita akan merenungkan diri, merenung refleksi. Nah, begitu ya pengalaman diri pribadi. Oke, makasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan Bapak. Semoga apa yang sudah saya dapatkan bisa juga mengimbas baik ke saya nanti. Amin. Sebagai belajar tentunya Pak. Ya. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sukses selalu ya, tetap semangat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.